Jangan kecil hati, Jangan kecil hati. harus besar hati. Ya. Tapi jangan pula tinggi hati. Untuk pertama kalinya setelah 1 tahun, saya bisa bertidur dari jam 4 sore sampai besok 10 pagi di atas bangku itu. Besoknya saya bangun, saya jalan, saya kerja maupun sekolah. Yang namanya pikiran overthinking itu enggak ada lagi, Bang. Ada 2 cara menjalani kehidupan. Yang pertama, menganggap semua tidak ada hubungan dan enggak ada yang ajaib. Atau yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Pemuda Indonesia, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Kita akan belajar banyak dari beliau. Beliau adalah seorang motivator, seorang inspirator yang banyak mengandalkan pikiran dan hati sebagai modal dalam tindakan. Hari ini banyak penyakit yang kena kita karena dalam tubuh kita ada 2 unsur, ada unsur jiwa, ada unsur jasmani. Unsur jasmani yang selalu kita pikirkan, sementara unsur rohani yang menjadi pendorong utama lalai kita pikirkan. Beliau adalah seorang penulis, seorang motivator. Hari ini sahabat muda bisa lihat bukunya bestseller, Quantum Ikhlas. Apa itu? Kita akan bertanya, kita akan berdiskusi banyak dengan senior kita yang namanya Bang RB Sentano. siap Bang Heru. Selamat datang Bang di podcast Rumah Pemuda. Terima kasih telah berkenan hadir, kami undang. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kita membentuk karakter yang baik juga untuk pemuda Indonesia. Amin, alhamdulillah. Bang, saya tadi sekilas baca soal teknologi aktivasi kekuatan hati. Iya. Ini menerjemahkannya pun saya sulit, Bang. Abang coba dijelaskan dulu, Bang. Sebagai untuk mengawali diskusi kita Mengawal ini. diskusi. Iya. Terima kasih nih Bang Ilham atas undangannya ke Rumah Pemuda yang luar biasa ini. Jadi temanya adalah Quantum Ikhlas dan teknologi aktivasi kekuatan hati. Itu merupakan hasil perenungan lah ya. Karena saya mungkin kalau kelihatan dari wajah ini zaman late baby boomer lah ya. Tahun 90 kita memikirkan, dia bergerak dan seterusnya. Sehingga pada saat itu ciri-ciri dari yang disebut tadi penyakit itu ya. Penyakit hati sudah muncul, saya mengamati lalu kira-kira antitesanya atau obatnya ini apa ini kira-kira yang harus kita persiapkan. Nah, kita mengamati masyarakat dan lain sebagainya. So muncullah Quantum Ikhlas dengan teknologi aktivasi kekuatan hati. Nah pada dasarnya gini Bang, orang Indonesia ini sebenarnya hatinya kuat. Hatinya kuat? Iya, modal dasarnya dulu. Atau dasar dari orang Indonesia bergerak itu sebenarnya hati. Karena itu kalau tadi berangkat dari rumah kan, orang rumah bilangnya hati-hati di jalan. Ya. Nah, dia enggak bilang pikir-pikir di jalan. Iya. Hati-hati, kenapa? Supaya selamat sampai tujuan. Nah, karena hati itu memang sebuah paket, ya. Dia menyelamatkan. Penuntun lah ya Bang. Ya, penuntun sampai selamat, Bang. Oke. Kalau ke sana bisa sampai kita ke pantai apapun, tapi belum tentu selamat sampainya. Nah, persoalan selamat ini yang agak lalai, kemudian banyak contoh-contoh yang orang sampai tapi tidak selamat lah. Iya. Istilahnya gitu. Nah, sehingga itulah muncul dan kemudian bagaimana ini kita mengaksesnya lagi atau memperkenalkannya lagi. Nah sebenarnya kekuatan hati dan petunjuk pelaksanaannya pun sudah sangat kuat di Indonesia ya sebagai bangsa spiritual ya. Jadi karena itu di situ ada tuntunan agama, tuntunan budaya yang paling utama awalnya sebelum teknologi masuk. Iya. Nah kemudian ketika teknologi ini masuk bahasanya tuh penyelarasannya belum terjadi atau kurang. Sehingga teknologi ini belum dikaitkan sama hati bahasanya, kan gitu. Sehingga, nah ini prosesnya adalah perlu penyelarasan. Sebab kalau tidak bahasanya kita kan punya setidaknya ada 3 komponen hidup kita. Ya, tadi abang udah bilang ada fisikal, ya,
adalah mental, ada rasional, ya, dan kemudian ada emosional. Sebelum nanti masuk ke spiritual lah kasarnya. Nah, fisikal, rasional, lalu emosional, ya. Kemudian nanti ada spiritual. Nah, bagaimana mengkonekkan ini semua ke asalnya? Karena kekuatan hati kita asalnya dari sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu sumber dayanya, sumber daya, sumber energi, sumber inspirasi, sumber solusi. Nah, karena belum connect, jadi kita belum beramai-ramai gitulah bahasanya mengakses sumber itu. Nah, bukan tidak connect, bukan tidak salah, tapi kalau kita tidak connect, kita nanti jalan sendirilah bahasanya. Tapi kalau kita connect, kita tertuntun. Ada yang penuntunnya, oke. Tertuntun. Nah, setiap orang yang bertemu nanti kan tahu kenapa ya kita ketemu, gitu kan? Nah, ada maksud-maksud yang kalau secara rasional tidak masuk akal. Iya. Nah, kemudian karena orang secara rasional tidak masuk akal, ketika petunjuk itu hadir di hadapannya, dia mudah mengabaikan. Jangan ke sana karena di sana apa misalnya kan? Kita bilang nggak apa-apalah, gitu kan? Nah, karena petunjuk hatinya tidak jalan atau ke sana itu sudah terbuka semua. Nanti rasionya bilang, tapi di sana saya susah. Iya. Sana lebih gampang. Padahal ada rencana besar yang lebih mudah di sana. Nah, kita jadi agak kesulitan atau terjadi itu, ya, tertuntun atau tidak tertuntun. Nah, sehingga hati itu lah bagaimana kita nyalakan lagi, ya. Nah, setelah saya kaji, kemudian saya mendirikan Kata Hati Institute. Karena zaman teknologi, saya mintalah kepada Allah ilhamnya, gitu kan? Pada siapa saya harus berteman? Nah, muncul dari Amerika namanya HeartMath Institute. Jadi Institut Matematika Hati, Pak. Ya, wah saya bilang ini kawan jalan nih kan. Pada tahun itu mereka pun kesulitan mencari teman. Kan gitu ya, yang mengerti apa yang mereka kaji. Nah, disitulah Kata Hati Institute bersama Matematika Hati Institute gitu ya. Kita mulai berkolaborasi untuk menemukan bahwa ini scientific semuanya ini. Jadi orang tua kita itu luar biasa, mereka meskipun tidak dasar sainsnya kayaknya ndak ada, tapi betul. Mereka bisa mengeluarkan yang disebut tadi hati-hati di jalan. Lalu kalau kita putus asa, ada masalah, disebutnya jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Harus besar hati, ya. Tapi jangan pula tinggi hati. Nah, apa ininya? Harus lapang dadanya, gitu kan? Itu semua petunjuk, bukan nasihat aja. Gimana cara lapang dada? Gimana tahu hati saya kecil? Bagaimana saya tahu saya ini sedang tinggi hati? Karena hati harus di dada kan? Kalau di atas dia jadi besar kepala. Itu semua sudah jelas, ya. Cuma itu diabaikan karena kita pikir enggak perlu saya kecil hati, besar hati, saya tahu apa segala macam. Akhirnya dia jalan semua gitulah. Saya pun terlibat di situ karena saya banyak salah juga kan. Ini apa ini, kenapa begini. Akhirnya setelah kita susun, oh ketemu nih. Istilahnya kalau dalam agama Allah menuntun, kita bisa melihat bagaimana dalam tanda kutip ya melihatnya, bagaimana tangannya menuntun. Jadi ada kecerdasan baru, Bang. Ada kecerdasan baru yang muncul, nah tentu menjadi persoalan sendiri ketika kita sampaikan kepada pasangan kita, partner bisnis dan lain sebagainya, apa yang saya rasakan gitu kan, apa yang saya ilhami datang gitu, itu ada kesulitan gapnya di situ, karena proses pendidikan bahasa hatinya belum umum. Nah, tapi dengan apa yang kita lakukan nanti sebenarnya ketika kecil hati dan kita tahu cara membesarkan hatinya, ya itulah namanya ikhlas. Bersandar kepada Allah, secara ininya kita merasa besar hati, tenang lagi lah, ya. Baru kita jalan lagi. Nah, proses itu akan melibatkan proses akhirnya yang kita lakukan itu namanya proses pengenalan diri. Oh, diri saya ada ini. Nah, kita bisa akhirnya tahu diri, ya. Sebagai potensi dan juga sebagai ancaman yang sebenarnya tidak ada yang di luar diri.
akhirnya. Semua dari dalam diri. Semua di dalam diri. Apa yang terjadi di luar hanyalah refleksi dari diri kita yang namanya hati kita. Kalau kita ada masalah, ya kita bisa mempermasalahkan masalah itu. Rata-rata masih ke situ. Iya. Tapi kalau langsung saja kita permasalahkan diri kita, maka kita ngoprek dalam hati kita. Apa yang salah dengan niat saya, apa yang salah dengan langkah saya, kita rembuk dan lain sebagainya, kita buat perbaikannya, ketemu nanti jalannya lagi ternyata. Dengan lebih cepat, jatuhnya kemunculannya itu tiada disangka-sangka. Jadi fenomena quantum leap, ya, quantum leap yang di luar nalar, ya, di luar nurul kalau kata anak-anak sekarang, itu menjadi kebiasaan kita. Nah, karena biasa bersandar, ya, kita lakukan profesional dan baik, tahu-tahu ya kejadiannya kita nggak sangka, dan itu yang namanya percepatan nanti dalam segala hal, dalam segala lini, mau kesembuhan, mau pengobatan, mau ilmu, apapun yang kita cari, Allah kan tahu. Termasuk kekuasaan. Termasuk kan yang maha kuasa siapa? Ya, karena anak muda yang nonton ini Bang. Oh iya, oke siap. Ya, jadi terkait itu ya kita sebenarnya karena tadi ikhlas kepada siapa? Kalau terkait itu ya ikhlas kepada yang maha kuasa sebagai yang pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, jadi balik lagi ke sana Bang. Itu. Nah, nanti kalau pada saat itu 2007, karena begini kita bisa kasih contoh ya. Saya kan bukan penulis, bahkan ini buku pertama 2007. Oke. Dan bukan penulis, tidak pernah belajar menulis, tidak tahu, mohon maaf nih jangan ditiru nih. Waktu itu benar-benar kalau ditanya alinea sama paragraf itu apa bedanya saya enggak tahu Bang. Ya, jadi tapi saya jalan saja. Nah, tapi kan ini dia muncul sebagai bestseller, mega bestseller kalau di penerbitan. Dan dia sekitar 1 juta kopi. Di luar nalar, saya cuma tidur, paling laku berapa, ya siapapun. Karena niatnya kan bukan jual buku, tapi bagaimana menyebarkan informasi ini. Iya, pemikiran. Ya, konten baru lah ini. Ya, baru bagi kita, tapi sebenarnya udah lama gitu kan. Sudah ada, kita penggalian ya. Iya. Nah, prosesnya pun menarik. Ketika sekian tahun saya bekerja di advertising agency Amerika tuh, ya, saya kan belajar gimana apapun, yang kemudian saya mulailah bikin kisi-kisi, saya menulis buku apa. Nah, tiba-tiba setelah sekian tahun saya kumpulkan di hard disk ya, nah, belum ada laptop, belum ada Google Drive, belum ada apa-apa, jadi nggak punya ini ya Bang, apa namanya backup. Ya, tiba-tiba semua isi itu hilang semua Bang. Ya, bayangkanlah kalau mau meeting itu hilang semua kerjaan kita. Nah, ini saya kerjaan sekian tahun hilang semua Bang. Ya, ada 2 pilihan, ya kan? Putus asa atau mencari makna daripada hilang ini apa. Oke. Nah, mungkin kalau saya tidak juga sudah mulai memikirkan segala sesuatunya, saya akan mudah putus asa pada saat itu. Akhirnya, wah ini kan karena bukunya ini menyangkut ketuhanan dan keikhlasan, hubungannya ada ke sana juga. Jangan-jangan kan gitu kan, ada rencananya. Jangan-jangan ini juga bentuk menguji saya sudah ikhlas apa belum. Betul. Akhirnya saya coba perjuangkan diri saya bagaimana kita tetap besar hati, kan gitu kan. Tetap semangat, tidak turun dan lain sebagainya. Nah, proses itu dilakukan, tiba-tiba istri saya pulang. Dia bilang, Bam katanya, dia panggil saya Babam. Itu kamu ditunggu sama penerbit Gramedia waktu itu. Ya, 2 minggu lagi buku kamu udah ditunggu. Pokoknya kan saya udah meeting lah. Dia enggak saya ceritakan ini persoalan ini. Bahannya udah hilang gitu. Takut dia juga kasihan kan ngedrop kan. Saya lagi olah gitu, nah nanti dia jalan masuk, wah apalagi nih, saya udah lupa semua lah emang. Sehingga karena 2 minggu, buku yang saya pikir akan jadi panjang, lebar dan banyak itu, saya tersusun saja semampunya saya, muncullah buku ini, naskahnya, serahkan dan diterima. Dan kemudian ceritanya menjadi seperti itu, meledaklah bahasanya. Kalau
ditanya sama abang atau sama penulis, ini buku beda sama yang saya sudah pikirkan waktu dulu lama. Dan yang hilang itu memang udah hilang ya. Tapi istilahnya kalau kemarin itu masih naik sepeda kita dipegangin, nah ini kayak coba kamu jalan sendiri sambil pas tangan. Jadi saya apa nih saya harus apa, nah muncul akhirnya sambil berserah, sambil bahasa sekarang ambil apa ya, cemas itu apa namanya, overthinking ya. Overthinking, saya hilangin pikiran saya, tunggu lagi informasi atau ilhamnya apa, tulis lagi, nanti saya overthinking. Nah belajar prosesnya itu saya menemukan mekanisme antara connect dan disconnect dengan sumber informasi. Dan ini akhirnya saya paham ini tidak terjadi sama saya aja. Saya ini siapalah. Iya. Tapi ini terjadi, ini bukan pola, ini sistem semesta nih. Jadi kecerdasan baru saya jatuhnya kan. Kecerdasan yang belum dieksplor. Nah itulah yang kemudian kita teruskan, kita mulai sebarkan. Dan kemudian diterima luas oleh masyarakat. Pada zaman itu sampai 1 juta kopi lah ya. Dengan cepat sekali dia muncul. Kemarin sekarang itu sampai begitu ceritanya. Oke. Bang, tadi abang bicara soal diawali oleh mengenali diri. Iya. Saya Islam bang. Iya. Ada tuntunan dalam Al-Quran bahkan. Kenali dirimu baru kau kenal Tuhanmu. Kalau kamu tidak mengenali dirimu, kamu tidak akan mengenali Tuhanmu. Pertanyaan saya bang, bagaimana prosesnya abang memulai mengenali diri? Baik, nah tentu itu kita sebagai anak muda, saya juga bukan pembaca yang seperti apa, saya bukan orang pintar, anak pintar bukan, ya, saya bukan anak pintar, hanya kita mungkin salah satunya tentang bagaimananya ada karakter dulu yang muncul gitu ya, harus dimunculkan dulu karakternya itu adalah apa ya, tahan banting kali ya, Tahan banting. atau kalau bahasa sederhananya ndablek gitu, ya. Jadi kekeh gitu kan. Bodoh amat apapun bodoh amat hadapi. karena saya lagi melakukan apa, orang nggak ngerti saya harus tekunin. Nah ada hal itunya yang secara pemuda itu dibawain, cuma dengan karakter juga yang namanya apa sih kalau bahasa karakter itu, karakter yang tidak egois. Kamu memang dablek ya secara perjuangan, tapi waktu melakukannya tetap tidak egois. Menerima dan menyelaraskan bahasanya sampai terjadi situasi di mana orang itu bisa menerima ide kita. Nah itu proses pengenalan diri itu sebenarnya proses rahmatan lil alamin lah bahasanya. Karena kita mau menjadi rahmat atau punya rahmat masing-masing ya, ilham masing-masing, ide, kreasi dan lain sebagainya. Waktu melaksanakannya kan ada kolaborasi prosesnya, komunikasi. Kalau saya egois, semua egois. Gak ketemu juga rahmat bersamanya ini. Gak ketemu, betul. Nah itu mulai ada kebentuk 2 karakter misalnya. Nah kalau prosesnya, saya cerita agak panjang sedikit nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya usia 26, 24 itu tahun 96 ya kira-kira. 95 saya ke New Zealand bang. Ya. Atas izin Allah yang juga tidak disangka-sangka, bukan siapa-siapa, pinter enggak, tapi kita terpilih untuk menjadi semacam duta lah ya, pertukaran remaja waktu itu yang masih belum kenal lah New Zealand sama Indonesia. Nah, Selandia Baru. Nah, dan saya di sana dengan persiapan yang seadanya, ya, saya datang ke sana ketemu culture shock masih bahasanya, ya, karena YouTube belum ada gambaran apa, bahasa apa segala macam. Jadi belajar bahasa Inggris 1 tahun 2 tahun persiapan itu begitu ke sana, ini orang ngomong apa nih, saya nggak ngerti bahasanya. Putus asa saya, saya mau pulang aja dan seterusnya. Akhirnya saya mengalami apa yang disebut depresi lah, ya, karena adjustment kerja juga. Nah, saya depresi, saya nggak bisa tidur selama 1 tahun. Saya baru tahu sekarang bahasanya itu namanya overthinking, ya kan? Nah, jadi saya alami overthinking itu sampai saya tidak bisa tidur selama 1 tahun dan kemudian badan saya juga kena dan lain sebagainya. Yang menyelamatkan saya adalah di situ pada saat itu adalah sila pertama lagi dulu. Ketuhanan Ya kemana lagi kita minta tolong Pak ya? Kalau nggak kepada Tuhan, karena jauh keluarga, teman pun masih sangat sedikit di sana, kedutaan jauh. Sehingga saya
mampunya waktu itu hanya tahajud lah. Nah ketika saya tahajud saya tidak bisa tidur. Kalau sekarang mungkin udah harus ke psikiater harus psikiater. Karena kepala saya bisa lepas-lepas bang. Ya, proses lepas kepala dari diri itu terasa dan realitanya seperti itu bahasanya. Sehingga pasti membingungkan orang kalau ketemu saya. Jadi kan harus ditanganin. Tapi saya masih punya Tuhan nih, ya. Nah, saya berdoa, ya Allah, saya bilang, nah, uniknya bang, saya minta itu berdoa itu tidak untuk sembuh bang, ya atau apapun. Saya minta kepada Allah, ya Allah, itu saya juga bingung sekarang saya mikirnya, ya Allah, tolong jelaskan kepada aku apa yang terjadi dengan diriku. Itu kenapa keluar seperti itu, saya juga nggak tahu. Nah sejak itu prosesnya, bahkan langsung besoknya. Jadi untuk healing bahasanya, New Zealand itu kan tempat healing yang luar biasa. Yeah. Tapi di sana healingnya saya pada siap sehari itu adalah ke perpustakaan. Karena baca, bukan baca bang. Karena kita rindu sama kampung halaman, tidak ada internet, foto-foto, apa kan nggak ada. Mau ngomong apa lagi. Jadi di sana ada buku-buku Indonesia, masakan, ya pemandangan. Wah di situ saya. Nah salah satunya itunya kan karena overthinkingnya kan saya rindu sama kampung halaman. Ini saya mau nangis nih kan, ingat rasa itu. Nah pada saat saya ke situ sore itu setelah malamnya saya tahajud, itu yang terjadi, nah mulai ini ciri dari keberserahan itu muncul adalah saya jalan di rak buku, di antara rak buku yang tinggi, ya sepi, tidak ada orang di sana jam 4 sore. Itu tiba-tiba bang, ada buku jatuh bang. Buku jatuh, ya. Jatuh persis di atas saya, di depan saya yang bisa saya tangkap langsung. Cet, ya. Nah buku itu saya buka atau saya baca judulnya, mohon maaf kalau saya agak lupa. Tapi bagaimana mencintai dirimu lagi. Bagaimana kembali mencintai dirimu. Ya, Harold Bloomberg. Mungkin kalau kita sama-sama bisa akses itu ya, MD, Harold Bloomberg MD, dia menjelaskan fenomena sesuatu yang saya bilang, wah ini gue nih, ini gue nih, ini gue nih, ini gue. Sampai ya di situ dikasih saran-saran kan. Nah saya ikuti sarannya, yang terjadi pun luar biasa bang. Adalah ketika sore itu setelah saya mulai paham itu harus apa, saya belanja masakan apa. Belanjaan kita seminggu, saya taruh di kos-kosan tuh ya. Saya mau masak sore, untung belum nyala itu ya. Di depan kompor itu ada bangku begini, saya taruh entah bagaimana, pokoknya untung belum nyala. Itu jam 4 sore ya. Setelah saya praktekkan apa yang di situ, sambil saya praktekkan sebentar, saya bilang saya mau praktek dulu nih ya, mengelola apa yang terjadi dalam diri. Saya tertidur bang. Okay. Untuk pertama kalinya setelah 1 tahun, saya bisa bertidur dari jam 4 sore sampai besok 10 pagi di atas bangku itu. Nah ketika bang, itu rasanya seperti dipeluk sama awan. Nah disitulah rasa yang saya nggak pernah bayangkan. Saya dapat rasa itu. Nah, kata kuncinya nanti rasa itu. Rasa itu yang kemudian besoknya saya bangun, saya jalan, saya kerja maupun sekolah. Yang namanya pikiran overthinking itu nggak ada lagi bang. Kosong bang. Kosong. Semua baik-baik saja. Lalu yang indah itu jadi kelihatan indah. Tadinya tiap hari keindahan di depan mata bang. Tapi nggak dinikmati sebagai keindahan. Tidak bisa karena kita disconnect sama akses untuk menikmati itu. Nah itu saya alami sampai kemudian akhirnya saya saya cari tahu apa mekanismenya. Ternyata semua itu ilmiah. Nah nantinya ya akhirnya saya kaji istilahnya secara psikologi, mungkin bisa didekati neuroscience ya, bisa didekati tentang hormon-hormon tubuh yang diperlukan atau kurang dan lain sebagainya, tentang frekuensi, tentang energi, vibrasi dan lain sebagainya, yang kemudian ternyata itu ada penjelasan dari sini, termasuk tadi budaya kita masuk di situ, agama kita juga menjelaskan itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
bagaimana mengaksesnya ini, bahasanya kan bagaimana mengaksesnya. Iya. Dipanggilnya kita tapi kita tidak dengar karena jiwa kita tidak tenang. Nah, gimana supaya tenang? Oh, ternyata ada hormon, ada listrik, ada macam-macam semua itu, yang itulah yang saya kaji atau kita ramu sedemikian rupa sampai kemudian muncul buku itu. Nah, untuk memadukannya itu kira-kira butuh waktu 10 tahun lah kan, dari 98 kira-kira sampai 97-an. 88 kejadian saya duduk itu tadi itu tahun 12 Agustus 1988. Tahun 88. 12 Agustusnya saya baca, akhirnya ternyata itu ulang tahunnya Bung Hatta. Nah, ya. Nanti makanya ada kaitannya dengan gedung sebelah gitu kan. Sumpah Pemuda ya. Dan lain sebagainya. Jadi ternyata dia masalah kita itu untuk nantinya setelah kita atasi dengan baik, dia baru kita bisa baca hidup kita seperti apa, kenapa kamu itu begini, kenapa begini dan lain sebagainya. Dan nanti hidup ini menjalani, selain menjalani tuntunan, tapi menjalani rencananya. Ketika yang Maha Kuasa menurunkan masing-masing kita. Ada rencana apa? Kita lahir di tanggal segitu, di tahun segitu, untuk apa ke depan? Jadi nggak ada yang kebetulan menurut aku. Tidak ada. Karena bahasanya Einstein, dia bilang ada 2 cara menjalani kehidupan. Yang pertama, menganggap semua tidak ada hubungan dan nggak ada yang ajaib. Atau yang kedua, katanya, menganggap semua itu terhubung dan semua yang terjadi itu ajaib. Ini Einstein yang mengatakan. Oke. Nah, buku ini mencoba membuat kita mampu memahami. Kalau yang pertama gampang, karena itu fisikal memang begitu, rasional, nggak ada hubungan. Saya nggak kenal sama dia. Oke. Tapi kata Einstein, gimana kalau saya bermasalah sama abang, lalu yang saya cari bukan masalahnya, apa hubunganku sama abang ini? Kenapa kita jadi bermasalah? Maka lain sudah kita arah pembicaraan. Iya, bukan konflik, tapi malah itu dia. Dan semua ketika masalah itu terjadi, jadi ada 2 lagi kan, kamu mau besar-besarkan masalah dan menjadi perpecahan, atau kita cari hubungan dari semuanya dan kita cari selesaikan. Dan pasti selesai. Siapa yang menyelesaikan? Bukan kita. Kita hanya satu puzzle dari rencana besar Allah yang sudah direncanakan. Nah, saya kira itu yang bisa menggambarkan. Jadi ini memang semuanya choice Bang ya. Yeah. Pilihan-pilihan gitu. Pilihan-pilihan. Ya. Saya belum Bang, saya belum connect. Iya. Ada hati, ada otak. Iya. Ada orang yang berpikir pure karena dengan rasionya. Iya. Ya kan? Tetapi ada juga orang yang pure mengandalkan kolbu, hatinya. Iya. Ya kan? Meskipun kita tahu yang kata abang tadi itu, hati-hati nak orang-orang tua. Iya. Ya kan? Meski hari ini baru kita sadar, oh ada kaitannya dengan hati. Jangan besar hati, jangan sombong. Itu memang larangan yang keras. Iya. Nah, pertanyaan saya Bang, bagaimana kita memperankan hati itu lebih dominan dari rasio? Ya, itu makanya dulu ini pertanyaan ini saya jawab sedikit dengan perjalanan namanya kan. Orang yang menjalani ini maka dia jalannya kesepian Bang. Kesepian karena mayoritas rasio masih. Yes. Kan gitu dulu. Jadi kalau ini mungkin pesan juga buat teman-teman yang lain di luar sana kan. Kalau Anda merasa kesepian, sedang memperjuangkan sesuatu yang menurut Anda baik, benar dan betul, teruskan. Jalan dalam kesepian. Jalan dulu. Nah, itu kesepian. Tapi insya Allah sekarang dengan adanya kita di mana-mana ada podcast, ada apa, Anda tidak lagi kesepian seperti orang dulu. Iya. Iya. Ya kan? Tinggal pintar-pintar lah cari siapa yang kira-kira satu frekuensi. Iya. Nah, jadi itu. Lalu yang kedua, memahami masalah sebagai cara Tuhan menuntun kita. Jadi berhenti sudah pikiran kita untuk memecahkan masalah itu. Bahasanya kan. Karena ini cuma cara Tuhan menuntun, yang saya mau cari tahu bukan menyelesaikan masalahnya. Kemana saya dituntun dengan masalah ini? Langsung Bang, kita langsung jadi kreatif. Jadi konten kreator. Semua konten kreator makanya sudah muncul. Ya, cuma masalahnya kreator ini kontennya masih sama itu aja bahasanya karena copy paste. Jadi kalau masing-masing percaya sama hatinya, kamu bicara tentang
Ada yang bicara pohon, ada yang bicara daunnya, ada bicara satu molekul daun, bisa satu podcast nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, Itu, betul. ya. Ini aja kita baru bicara hati belum kelar-kelar nih. Ya kan? Maka semua punya peran besar tadi gitu. Nah, jadi bagaimana kita shifting paradigma bahwa paradigma rasio yang sudah kita kuasai. Jadi raga pertama, rasio kedua. Nah, kita agak stuck di situ cukup panjang. Oke, sehingga semua serba analisa, logika. Akhirnya kalau dia berlebihan jadi prasangka, itu masuk terus. Sementara ada yang ketiga, R yang ketiga ini rasa. Nah, rasa ini yang sebenarnya kita aktifati karena rasa adalah bahasa hati. Ya, tapi karena tidak ada yang mengajarkan, orang pun dengan rasa yang macam-macam bingung dia. Kalau pikiran macam-macam kan dia pakai AI. Ya. Kita selesaikan. Coba kamu cari intinya kemana. Rasa ini bagaimana saya? Nanyanya ya. AI bisa membantu, tapi yang menjalankan itu kan rasanya pribadi kita sendiri. Bagaimana mengubah kecemasan menjadi fokus dan lain sebagainya. Harus kita ya, yang mengeksekusinya langsung. AI-nya kita sendiri bahasanya. AI-nya kita sendiri. Ya, AI-nya kita sendiri. Kalau AI kan nggak bisa ditanya tentang perasaan ini, dia bisa penjelasannya semua. Tapi rasanya kan saya yang pegang masing-masing kita. Ya, nah, so paradigma itu shifting dulu dari rasio ke rasa, dari material karena rasio dan raga ini dekat dengan material. Ya. Oke, sementara rasa itu dengan emosional dan spiritual. Ya. Nah, ya, kemudian kita shifting ini saya udah tahu, ini yang masih harus belajar di sini, teruslah belajar di situ, tapi jangan kau lupakan ini, gitu kan? Okay. Atau mulai dikembangkan bareng-bareng, ya. Sehingga shifting ke situ menggunakan hati, menggunakan rasa. Nah, kalau saya bilang atau kita bilang hati, kita agak klarifikasi juga di buku itu, kita bicara bendanya, Bang, ya. Iya, organ tubuh dalam bentuk hati, betul. Organ tubuh yang mana nih, itu kan? Nah, kemudian kita ketemu dengan HeartMath Institute, Matematika Hati, itu ternyata dia bukan peneliti rasa gitu Bang. Dia peneliti organ yang namanya jantung Bang. Bagaimana kaitan hati, rasa, emosi dengan jantung. Okay. Maka kita fokusnya kalau dirasa adalah jantung, kalau di pikiran adalah otak. Tugas kita adalah bagaimana yang disebut menyelaraskan jantung sama otakmu. Jantung, nah Indonesia hebatnya lagi. Kenapa saya berani maju gitu? Karena kita punya istilah. Ketika kita kecil, ya orang tua menyebutkan kita adalah engkau adalah jantung hatiku. Jantung hati Bang. Mungkin mohon maaf nih buat yang lain, orang luar negeri mungkin tidak ada yang punya istilah itu. Jantung hati, wah itu banyak. Ada energi, ada power, ada keyakinan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menemukan jantungnya masalah dan kita selesaikan dengan sepenuh hati, maka kita tidak bicara rasio semata di situ. Iya. Gitu Bang. Nah, jadi shifting dari sini berani untuk merasa. Ya. Tapi jangan merasa berani, sok-sokan jatuhnya. Yeah. Tapi kau harus berani merasa, wah saya begini. Nah itulah harus keluar kurikulum, tuntunan, pendidikan, bagaimana cara merasa yang benar. Ya. Ada kiat untuk melatih supaya rasa ini bisa terbentuk? Ya, kiatnya ada. Bahkan bukan hanya kiat, ada ukuran kalau dari matematika hati. Bagaimana jantung itu bergetar, bagaimana jantung itu terbaca, real time. Ya, bagaimana saya dari overthinking menjadi tenang, maka jantung mengasih kita feedback yang neurofeedback lah bahasanya. Anak-anak tahu itu ya. Nah, dengan neurofeedback itu kita bisa menavigasi hati kita sendiri. Makanya mungkin saya jelaskan juga di buku itu ada penjelasan tentang navigasi kata hati. Navigasi. Ya, bagaimana kita menggunakan hati untuk menavigasi, eksekusinya pakai otak sama badan kita. Tapi hatinya kita navigasi dulu, ketemu parameternya, zonanya, zona aman, zona nyamannya, bergerak di situ, pikiran apa yang muncul, itu yang kamu eksekusi. Lalu kalau ada ide besar, ide bagus, ide apa ini buat saya, yang bagaimana menjanjikan, tapi sayanya bingung, sayanya khawatir, sayanya cemas, idenya besar, itu namanya belum pas hatinya. Karena dia harus
bukan di booster, didasari oleh hati yang jiwa yang tenang tadi. Wahai jiwa yang tenang, ya kan, laksanakanlah yang kamu inginkan, kira-kira lanjutannya gitu. Dengan jiwamu yang tenang, karena di dalam jiwa yang tenang itu bahasanya ada Tuhan bersamamu. Jadi kita selalu connect dengan kesadaran sama Tuhan juga, itu penting. Ya, nah, shifting bukan kemana-mana, shifting kembali ke Tuhan lagi sebenarnya. Yeah. Secara saintifik lah bahasanya. Hari ini Bang, kita lebih kontekstual sedikit dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pernah baca bukunya John Maslow. Biasanya kebutuhan itu dikategorikan dalam 3, sandang, papan, pangan, atau tersier apa sih? Nah, oleh John Maslow dia tambahkan satu lagi, kebutuhan akan aktualisasi diri, ingin diakui, eksis. Nah, hari ini kemajuan teknologi kita menunjukkan gejala itu, Bang. Ada orang, ada perempuan, anak-anak gadis kita berani tarik telanjang hanya untuk mendapatkan follower yang banyak, ya kan? Ada juga yang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip negatif menurut budaya ketimuran Indonesia. Nah, menurut Abang ini gejala apa? Kalau anak bilang sekarang main FOMO ya. Jadi fear of missing out, takut ketinggalan, ya. Nah, lalu dia lakukan itu. Mungkin dia sukses, tapi balik lagi, apakah kamu akan selamat? Ya. Kenapa? Karena sudah salah dari awalnya. Fear of missing out, takut ketinggalan. Kalau nggak gini nanti aku nggak ini, kalau nggak ini jatuhnya ya dia lupa sama Tuhan. Tidak boleh kamu takut, kan gitu. Sedangkan dia dasari oleh takutan, ya. Dan rasa yang dia lakukan, meskipun tampilannya adalah senyum, kita tanyalah jam 2 pagi, jangan siang-siang ngobrolnya, ya kan? Gimana perasaanmu sebenarnya, ya? Nah, dia akan berkecamuk dengan apa yang hatinya rasakan dan pembenaran-pembenaran yang juga dia sampaikan. Maka dia akan susah tidur bahasanya kan, polanya tidak jelas lah pikirannya segala macam. Nah, itu fenomena itu yang perlu kita awasi dan kemudian kita kasih inilah solusi, harus ada solusinya sehingga anak-anak itu tahu kalau lagi itu nggak boleh. Nah, nanti kalau sudah dia paham cara sesederhana itu aja, kalau sesuatu yang kau takuti, ya, hati kan nggak enak, masih ada takut ini, takut itu, diamlah dulu, gitu kan, jangan buru-buru. Nah, ya kan, hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, maka dia akan mulai sadar, oh ini kayaknya gak bagus kalau aku terusin. Tapi ketika dia FOMO, sedang takut dan ada peluang dan dia ambil, maka dia naik kendaraan itu dengan ketakutan. Dan itulah yang akan membawa dia ke jalan yang salah. Ya, tapi kalau teman-teman yang melakukan sesuatu yang enak tidur, besok sibuknya begadang, tidurnya enak, makannya enak, semua sehat, teman-teman tertawa, itu dia, ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang disembunyikan lah, disembunyikan hatinya tadi itu yang lagi berantem itu, ya. Makanya perlu itu fenomenanya kenapanya itu kira-kira itu artinya itu rasionya terlalu kuat, raganya meminta contoh, ya harus punya ini kan, rasionya oke, kalau gitu gini, ada peluang ini. Aku nggak enak sih sebenarnya gini, rasanya gini. Bapak juga kalau tahu bisa marah dan lain sebagainya. Tapi apalah, ditabrak, Bang. Ya. Dia labrak, maka terjadi proses itu. Sesuatu namanya kan rambu-rambu tuh. Ya, rambu-rambu kehidupan. Kalau rasanya nggak beres, ya jangan. Kamu tetap ada rambunya. Jadi rambu-rambunya ini yang kurang kuat. Ya, nah kalau dia kurang kuat rame-rame, nanti kan pemerintah juga sulit buat rambunya lagi. Jadi kan. Dengan peraturan kan biasanya kan. Tapi kalau ini yang kita coba dorong, itu juga kita lakukan, pengaturan dari luar. Dari dalam ini kendali dirinya kita kembalikan dulu ke anak itu. Bagaimana kamu menguasai lagi dirimu, ya, maka dia akan ketuntun. Karena itu bicaranya wifi lah. Kalau wifi-nya sudah connect lagi, ya semua download semua sendiri langsung ke dia. Nah, sekarang tinggal bagaimana ilmu kesadaran seperti yang Abang bilang ini bisa masuk ke sel-sel kehidupan masyarakat.
Baik. Nah, itu memang kenapa kita ngobrol di sini ya, supaya kita kenal. Kalau secara perjalanan buku itu sendiri kan 2007, meskipun saya belum pakai buku, saya sudah memulai kegiatan gerakan. Jadi komunitas Kata Hati Circle itu sudah terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Oh, ada komunitas yang Abang bangun? Ya, personal aja. Yang kami amati adalah sebelum dia masuk ke proses pengenalan diri ini seperti apa hidupnya, ya, dan setelah dia menjalani apa yang akan dia alami, dan setelahnya lagi nanti apa, ya. Jadi bagaimana bahasanya nih Bang? Sebelum pakai GPS, kalau kamu dari Jakarta mau ke Bandung, gimana tuh? Ya, sulitnya lah. Lalu kita ajarkan atau sampaikan, ini ada GPS, ya, dia pakai. Wah iya ya, sekarang urusanku lancar bahasanya. Apa-apa saya. Nah, jadi itu yang kita amati, ya, dan kemudian jadi tidak wacana, ya, dan kemudian bisa membuktikan, dan generasi yang dulu mungkin umur 20-an sekarang udah 50-an, 40-an, 50-an dia udah jadi orang tua, ya. Kalau 30-40 sekarang dia udah jadi kakek atau ini. Nah, ini saya lihat tingkat keberhasilannya dari anak jadi orang tua. Jadi dan anaknya pun mulai pindah, ya, pada connect semua karena bapak ibunya tahu. Nah, kalau cucu juga sampai ke cucunya. Nah, ini cucu saya sekarang dia begini, sekarang dia begini. Kita udah tenang Pak. Membimbing generasi itu kayak bapaknya udah tahu, ya sudah gitu. Tinggal ditebalkan lagi semuanya gitu. Jadi artinya saya menjelaskan apa sih? Menjelaskan proses buku ini selama ini aplikasinya gimana. Dan kan itu bisa diukur nanti secara sosiologi, secara apapun kalau ini dikembangkan gitu ya. Itu bisa diukur lah karena sekarang kan harus zaman itu. Bang, menurut Abang yang paling bisa mempengaruhi terbentuknya rasa, apakah bacaan, literasi, ataukah lingkungan tempat kita, circle kita lah, ataukah yang visual yang sering kita lihat? Ya tentu manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Tinggal apakah semua komponen tadi antara raga, rasio, dan rasa lah bahasanya itu bisa bersinergi atau bisa harmonis di tengah gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhinya? Tentu kehidupan. Di tingkat level anak-anak sebenarnya rasa dia masih kuat, ya kan? Rasanya kuat lah, kan itu anak-anak tuh happy semua. Iya, karena belum ada pengaruh dari luar. Nah, jadi kan unsur rasio nanti yang mulai masuk. Rasio itu berupa bisa juga gambar lagi, ya. Nah, kalau anak-anak artinya sekarang mulai masuk pemikiran-pemikiran. Ya, kalau dia masih nonton film yang lucu-lucu kan aman dia di situ. Tapi mulai masuk SMP, SMA, mulai dia mempelajari pemikiran, ya. Nah, mulai di situ bisa macam-macam bisa masuk toh. Yang mengubah yang tadinya anak yang bahagia karena ada pemikiran yang dia terima, terus mulai nggak bahagia. Mulai stres. Mulai stres. Karena untuk dianya maupun, aku nggak suka tuh kalau orang-orang jadi kayak gitu. Tapi jadi salah lagi, ya. Nah, jadi salah tuh maksudnya salah secara rasanya, posisi rasa. Karena maaf kalau kita mau berperang waktu itu, saya kira cerita-cerita lucu di medan perang itu banyak juga. Jadi antara tertawa dan berperang itu jadi satu sebenarnya. Jadi perangnya Indonesia itu gembira bahasanya. Ya, semangat patriotisme itu diwarnai dengan cerita-cerita yang luar biasa. Tidak seluruhnya serius bahasanya. Betul nggak sih? Nah, nanti kalau kita kaji detil-detilnya banyak anekdot yang berkembang. Nah, jadi memaknai sebuah perjuangan itu sebagai bentuk petualangan yang menyenangkan bahasanya. Ya. Nah, anak-anak ini sedang berjuang apa kamu? Itu petualangan yang menyenangkan. Nah, kalau dia di dalam proses pemikirannya menjadi salah, sebuah petualangan yang menyedihkan, yang membuat kita marah, dia marah, itu jadi lolos, jadi lepas sudah. Jadi apa yang mempengaruhi rasa tadi adalah bergesernya rasa bahagia dan gembira ke namanya itu positive feeling ya Pak ya, Bang ya, positive feeling ke negative feeling. Negative feeling tidak ikhlas bahasanya. Ya, menolaknya. Nah, yang ini ikhlas. Ikhlas sambil gitu. Nah, aku gini aja. Nerima lah ya. Nerima dan ada solusi.
Oh gini nih gimana ya? Tunggu, saya pikirin solusinya. Gini aja, gitu kan? Masih bermasalah tapi sudah lain rasanya. Jadi dia hadapi dengan itu. Nanti itu lagi dia makin pintar lagi, makin cerdas lagi. Itulah dia tertumbuh. Kalau ke sini dia mengalahkan kan. Saya harus pintar, lebih kuat, lebih hebat dan karena saya mau kalahkan dia. It's okay juga begitu. Tapi apakah begitu? Itu udah dicoba ribuan tahun soalnya. Iya. Nah, Indonesia punya ini rahasia nih. Tertuntun dengan bahagia itu namanya. Tertuntun sama Tuhan. Ya, yang sebenarnya juga Tuhan menciptakan keberagaman. Kasarnya itu untuk kamu tahu akhirnya bahagia bersama-sama. Bahagia bersama, gotong royong, ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan adalah pemikiran-pemikiran. Jadi pikiran atau browsingan kita yang tidak yang banyak, terlalu banyak. Jadi Sekarang kenapa overthinking? Itu kan namanya information overload. Terlalu banyak informasi yang masuk. Iya, kan itu sudah bisa dikaji sendiri. Kalau dulu buku ini belum ada internet, lakulah dia. Karena semua mencari buku yang harus dicerna pelan-pelan, kan gitu Pak ya. Tapi sekarang dengan zaman seperti ini kita kan luar biasa. Ya, baru baca buku ini menarik tapi ada lagi yang ininya adanya ini. Tinggalin. Terus itu, nah kita belum bisa memaknai ini apa. Ya, lalu kalau saya ketinggalan, itu apakah saya harus nangis? Atau saya tenang aja karena nanti pasti nggak ketinggalan juga, gitu kan? Ada yang jadi yang namanya setback. Ya, itu merupakan detour bisa jadi, ya. Hambatan itu adalah rencana Tuhan untuk kamu jangan lewat situ, ya, lewat yang sana. Tadinya nggak kepikiran Bang, kan gitu kan? Nah kalau nggak kita semua kejebak ke arah-arah yang bisa dibentuk secara natural, arah yang salah itu bisa yang luar biasa Bang. Nggak terasa saya sudah ditunjukin waktu sudah 45 menit. Oh itu? Tapi tidak apa-apa. Iya. Satu pertanyaan terakhir saya Bang. Karena untuk mengkaji secara utuh nggak mungkin. Kita satu kali podcast. Mungkin bisa kita buat edisi di bulan Ramadan lah nanti. Betul, siap. Pertanyaan saya terakhir Bang. Kesadaran Abang itu kan terbentuk dari kondisi kesulitan yang Abang alami. Betul. Ya kan? Nah pertanyaan saya Bang, apakah orang harus sulit dulu baru bisa membangun kesadaran? Ataukah ada cara lain untuk membangun kesadaran itu bisa lebih cepat? Baik, nah ini jawabannya sebenarnya baru tadi pagi muncul juga atau di jalan ini saya dapat. Apa yang sedang saya lakukan? Karena setiap orang silahkan karena buku itu ada di dalam dirimu dan di depan matamu atau di belakang dalam bentuk sejarahmu, semua ada di situ. Oke? Untuk mempercepatnya ada di situ, yang membuat lambat juga ada di situ. Ya. Nah, apa ini yang saya maksud? Dulu dari tahun 88 kasarnya sampai 2008 ke 98. Itu kan saya 10 tahun. Ya, 98 ke 2000 10 tahun untuk memahami masalah saya. Masalah ke dalam diri. Okay. Ya, masalah hidup saya. Ya. 88 ke 98 saya mulai kerja dan lain sebagainya. Nah nanti dari 98 ke 2008 kan ada 10 tahun lagi. Untuk saya mulai katakanlah menemukan solusinya. Formulasi solusi. Nah kemudian 2008 ya ke 2018 atau 2028 gitu kan. Itu kan ada 10 tahun lagi untuk mengeksekusi dari masalah yang dulu ternyata Allah mau kasih saya jalan ini. 30 tahun Bang. 30 tahun. 30 tahun. Nah Abang, saya ini kan dulu saya marah-marah sama orang tua bahasanya. Ini orang tua gimana kita enggak dikasih tahu, orang tua gimana enggak dikasih tahu. Sekarang tiba-tiba saya jadi orang tua Bang. Ya. Saya mau marah sama siapa? Akhirnya saya kan cuma marah sama diri sendiri. Kamu sekarang udah jadi orang tua, nggak bisa marah sama orang tua. Kamu orang tua yang kayak gimana? Nah, untuk mempercepat itu gimana? Bang, saya minta doanya juga kalau kita bersatu Bang. 30 tahun itu, yuk kita juga bikin jadi 3 tahun saja. Agar kita bersama-sama ya, kemudian segera dari
menjalankan hidup kita dan masalahnya menjadi menjalani hidup kita sesuai rencananya. Ya. Nah itu Bang sebenarnya, dan itulah yang nanti mungkin kapan kita bisa bicarakan apapun yang sebenarnya juga Abang tahu kita sedang melakukan apa ya dan lain sebagainya. Tapi intinya buat anak muda jangan putus asa ya, karena Allah Tuhan selalu bersama kita dan Dia ada di sini, bisa dikonek di sini dimanapun kita berada. Seluruh Indonesia, ketika kita kembali ke Tuhanan yang Maha Esa, nanti yang lain kedua, ketiga, keempatnya itu akan muncul. Ya, itulah dia gesernya ke kesadaran pada Tuhan. Energi Tuhan sesungguhnya ada dalam diri manusia. Ada. Tinggal bagaimana mengaktifasinya, bangun kesadaran, kenali diri. Intinya berjuang, belajar yang banyak. Ya, belajar yang banyak. Belajar bahasa sekarang mungkin agak saya titip sedikit terakhir, bahasa literasi Bang ya. Literasi hati Bang. Literasi hati. Ya. Memang agak berat materi hari ini. Dan tidak mungkin kita selesaikan dalam satu kali podcast Bang. Saya sekali lagi mohon kesediaan Abang, nanti kita akan buat semacam silabus. Saya akan pikirkan kita harus mulai dari mana dan kita stepnya kemana untuk membahas ini. Ini sangat menarik dan ini sangat penting untuk membangun karakter bangsa Indonesia, khususnya anak-anak muda yang menjadi harapan 2045 menuju Indonesia Emas. Itu dia. Itu. Amin. Terima kasih banyak sama-sama Bang RB Sentanu. Kami sangat merasa terhormat dan berterima kasih yang luar biasa karena ilmunya luar biasa. Anak muda Indonesia boleh dicari di Gramedia mana saja. Ini buku bestseller dan teman-teman tidak akan rugi membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.